Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Pratiwi. Nah, di sini saya akan mempelajari tentang metode. Nah, apa itu metode? Metode itu kumpulan beberapa perintah yang nantinya dieksekusi secara bersamaan di suatu kelas lain atau dipanggil menggunakan objek. Nah, yang kedua, sebuah kelas dapat memiliki banyak metode atau lebih dari satu ya. Nah, yang ketiga itu nama metode tidak boleh sama dengan nama metode lain. Nah, dalam metode itu mempunyai dua. Yang pertama itu adalah prosedur dan satu adalah function. Nah, untuk kita mengetahui tentang metode, kita akan menggunakan NetBeans. Oke, balik lagi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau dalam Java-nya disebut dengan metode. Nah, sebelum kita mulai, kita akan pengenalan metode terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita sudah tahu bahwa ada fungsi atau metode untuk main. Nah, ini untuk main ya. Ingat ya, public static void main adalah metode. Nah, sebenarnya ini adalah fungsi utama yang akan dipanggil. Nah, untuk langsung kita buat contohnya saja ya. Kita buat dulu sini komen. Kita buat tentang matematika terlebih dulu ya. Kita coba tentang matematika. Y sama dengan fx X ditambah kita buat sini berapa ya kira-kira? Kita buat 10 lah. Kita buat 10. Nah, dikalikan dengan X itu sendiri. Nah, untuk Y ini, Y itu adalah hasil. Dan untuk Fx, nah X-nya itu adalah input. Jadi, hasil sama dengan input, sebenarnya itu input sama dengan input ditambah 10 dikalikan dengan input. Nah, di sini nanti ada namanya return. Nah, untuk return kita akan bahas nanti selanjutnya, oke? Kita buat terlebih dahulu integer YX. X kita buat berapa ya? X-nya sepamannya kita buat 5 lah. Kita buat 5. Kemudian Y-nya oke, nah kita di sini langsung buat, tunggu ya. Jangan lupa untuk ditambahkan titik koma di belakang. Oke, langsung kita buat sistem out. Nah, kita buat seperti ini. X sama dengan nah, oke. Coba kita runkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk di sini kita jangan lupa pakai tambah lagi supaya tidak error. Oke, kita runkan. Lama ya.
Oke, hasilnya adalah X sama dengan 5 dan hasilnya adalah Y sama dengan 7. Nah, untuk sebenarnya kita mau buat lagi nih. Sebenarnya kita mau buat juga X-nya sama, sebenarnya kita buat lagi X-nya sama dengan semuanya 15 ya. Y-nya sama dengan salah. Y-nya dikalikan dengan X. Nah, kita buat lagi. Tinggal copy saja biar cepat. Oke, kita run ya. Lama ya. Nah, oke, jadi hasilnya adalah 375. Jadi betul ya. Jadi sebenarnya kita mau buat lagi nih. Yang ketiga, sebenarnya X-nya adalah 20 gitu kan. Atau mau buat lagi nanti X-nya. Jadi kayaknya kepanjangan gitu kan. Nah, untuk mempermudahnya, kita menggunakan, biar lebih simpel, kita menggunakannya di bawah ini ya. Kita buat di bawahnya integer. Saya hitung. Kita buat itu namanya hitung. Nah, integer kalau yang ini tadi kan input nih, fx. Nah kita sini buat masuk aja lah ya. Kita buat namanya masuk. Integer jumlah. Kita buat sini sebenarnya jumlah sama dengan masuk atau input ditambah dengan 2 tadi. It's 10 ya. Sorry. Tambah 10 dikalikan dengan input. Dikalikan dengan input. Nah, di sini kita buat masuk aja namanya. Nah, di sini dia kayak error kan. Jadi sebenarnya harus kalau tidak buat return. Nah, itu tadi. Untuk yang di sini tadi itu kita jelaskan pertama ada namanya return. Nah, return itu di sini fungsinya return jumlah. Nah, kenapa harus dibuat return? Karena kalau tidak buat maka hasilnya adalah error. Kita coba ya, kita run. Apakah di error? Nah, ini betul ya. Nah, untuk mempermudahnya itu, yang ini tuh tidak perlu kita buat seperti ini. Kita cuman perlu, soalnya kita buatnya, karena udah ada ini, kita membuatnya ini tidak perlu seperti ini lagi. Coba kita hapus. Kita buat hitung. Hitung karena tadi di sini kita buat integer namanya hitung, jadi kita buat sini hitung X. Nah, di sini juga kayak gitu. Kita buat hitung X. Nah, di sini kenapa dia error? Karena, nah itu tadi karena di sini public static
static. Nah, public static void itu adalah method. Nah, di sebelum integer kita harus menggunakannya static. Tidak error kan? Kita coba ya. Nah, betul ya. Nah, keunggulannya apa nih gitu kan? Yang tadi sama yang ini. Kalau tadi itu kita ganti dulu rumusnya gitu kan. Nah, kalau ini semuanya kalau kayak gini tuh tidak usah lagi, tinggal kita buat hitung S. Nah, itu lebih mudahnya sih. Nah, kita coba